Kita ke informasi pertama, Bareskrim Polri akhirnya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi setelah sebelumnya batal dilaksanakan pada Kamis 3 Juli 2025 lalu. Dua pihak berperkara hadir di Bareskrim Polri Rabu siang. Pihak yang berperkara, yakni tim pembela ulama dan aktivis TPUA sebagai pelapor dan Joko Widodo yang diwakili kuasa hukumnya sebagai pihak terlapor. Bareskrim menyebut gelar perkara khusus ini diajukan TPUA pada Senin 30 Juni 2025 lalu. Gelar perkara khusus ini dilakukan karena pihak TPUA menilai ada kejanggalan dalam penyelidikan Bareskrim yang menyimpulkan ijazah Jokowi identik. Penuding ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, menyayangkan Jokowi dan UGM tidak hadir dalam gelar perkara khusus hari ini. Rismon menegaskan apa yang disampaikan Bareskrim sebelumnya merupakan keputusan prematur lantaran bukti dan fakta yang dihadirkannya hari ini mematahkan pernyataan Bareskrim sebelumnya. Sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya stempel pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya. Ya, babak belur satu. Yang kedua, babak belur juga. Ada deep fake forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Ya. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press, dan nggak bisa dijawab hari ini. Ya, kapanpun itu, saya kira Karwasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Bareskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Penuding ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo memastikan ijazah yang sebelumnya disebut identik oleh Bareskrim Polri ternyata tidak identik. Roy menegaskan hal ini terungkap usai membawa bukti dan fakta saat gelar perkara khusus ijazah Jokowi berlangsung. Di sini kelihatan betul, ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas, ijazah Hari Mulyono, Pronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A, ini ada logo. Ijazah nomor 11-17, Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 11-15, Pronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Sayang kepotong, ijazahnya milik Hari Mulyono, huruf A-nya juga masuk. Ijazah milik Joko Widodo 11-20, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja, ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya. Mencotot itu keluar. Artinya tidak identik. Hasil uji ELA atau error level analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 11-15 miliknya Pronojiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murtiningsih, itu identik. Tiga itu identik. Tapi yang tiga identik ini tidak identik dengan ijazah 11-20 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Clear, dan ijazah pembandingnya jelas. Palsu. Kemudian palsu. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan bilang
Apa yang dilakukan dan disampaikan Bareskrim sudah sesuai prosedur dan membuktikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu asli. Yakub pun menyayangkan apa yang disampaikan Roy Suryo CS hari ini tak ada bukti baru atau novum. Kasus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah membuktikan kepalsuannya ada di mana? Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami tadi, menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan, sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Sementara analis digital forensik yang dihadirkan pihak Jokowi, Joshua Sinambela bilang apa yang disampaikan Roy Suryo CS tidak memiliki dasar. Joshua menambahkan ijazah Jokowi merupakan produk analog, bukan produk digital, sehingga pemeriksaannya lebih baik dilakukan secara analog. Sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya. Apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu.